Halo sobat, senang dapat kembali bertemu dengan Anda. Apa kabar? Semoga sukacita dan kabar baik adalah bahagian daripada kehidupan kita. Melalui video sebelumnya telah kita berbagi tentang fungsi dari terbentuknya sebuah organisasi, di mana video selengkapnya akan ditampilkan di akhir video ini. Dan kesempatan kali ini kita akan sharing sedikit pengalaman tentang hubungan koordinasi dan konsultasi dalam sebuah organisasi yang tergambarkan lewat struktur organisasi. Oke guys, jangan kemana-mana karena kita akan bahas secara mendetail lewat video ini. Dan terima kasih kepada sahabat dan teman-teman yang telah mendukung channel ini. Dan bagi sobat dan teman-teman yang baru melihat dan baru berkunjung ke channel ini, diharapkan dukungannya untuk dapat menekan tombol subscribe-nya demi perkembangan dan perluasan channel ini. Dan jangan lupa dinyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi jika ada video-video terbaru dari saya selanjutnya. Saran dan komentar diharapkan ditulis di kolom komentar untuk mendapatkan masukan demi perbaikan dan penyempurnaan channel ini. Struktur organisasi sebagaimana yang tertuang di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebuah organisasi adalah merupakan hierarki organisasi yang menggambarkan tentang kedudukan, tugas, mulai dari unsur pimpinan sampai dengan komponen-komponen atau bagian-bagian terkecil di dalam sebuah organisasi. Struktur organisasi tersebut secara sepintas telah kita bahas melalui video-video sebelumnya, dan selengkapnya dapat dilihat melalui deskripsi video ini, di mana lewat struktur organisasi kita dapat melihat tentang adanya petunjuk yang mengatur hubungan antar bagian-bagian baik internal organisasi maupun eksternal organisasi. Selain itu, lewat struktur organisasi kita dapat melihat tentang adanya garis komando dan garis koordinasi yang merupakan petunjuk untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kedudukan dan kewenangan yang dimiliki dalam sebuah organisasi, di mana garis komando identik dengan garis bersambung ataukah garis yang tidak putus-putus, sedangkan garis koordinasi identik dengan garis yang putus-putus ataukah garis yang tidak bersambung. Perbedaan garis komando dan garis koordinasi dalam sebuah organisasi adalah hal penting yang harus diketahui, di mana lewat garis komando menggambarkan tentang hubungan ataukah hierarki dalam sebuah organisasi, mulai dari pimpinan organisasi yang memberikan petunjuk serta rekomendasi untuk dilaksanakan sampai dengan bagian-bagian terkecil dalam sebuah organisasi. Demikian juga proses pelaksanaan kegiatan mulai dari bagian-bagian terkecil dalam sebuah organisasi harus dilaporkan melalui garis komando dalam sebuah organisasi. Demikian juga dengan adanya garis koordinasi, di mana garis koordinasi menggambarkan tentang hubungan konsultatif ataukah hanya sebatas koordinasi yang biasanya digunakan untuk melaksanakan komunikasi ataukah konsultasi dengan organisasi-organisasi lain ataukah dengan organisasi-organisasi mitra. Dan berikut ini adalah beberapa contoh struktur organisasi, dan tentunya disesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada di dalam sebuah organisasi, mulai dari pimpinan sampai dengan bagian-bagian terkecil dalam sebuah organisasi. Dari contoh struktur organisasi ini dapat terlihat adanya garis komando, mulai dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara, sampai dengan bidang-bidang yang ada di dalam sebuah organisasi, dan juga dilengkapi dengan adanya garis koordinasi, di mana biasanya dalam sebuah organisasi yang berhak ataukah yang berwenang untuk melakukan koordinasi dengan organisasi mitra adalah ketua dan wakil ketua, dan juga tidak terlepas dengan bagian-bagian yang lain dalam sebuah organisasi untuk melakukan koordinasi dengan organisasi-organisasi mitra sesuai dengan pendelegasian wewenang dari ketua dan wakil ketua. Meskipun demikian, ketika kita melihat struktur organisasi ini, ada beberapa kelemahan, yaitu diantaranya bahwa di dalam struktur organisasi ini posisi sekretaris dan juga bendahara mempunyai kedudukan yang sama, sehingga biasanya dalam organisasi-organisasi yang berkapasitas besar, sekretaris ini biasanya membawahi bendahara dalam sebuah organisasi. Contoh struktur organisasi yang berikutnya seperti yang terlihat pada gambar, hampir sama dengan struktur organisasi yang pertama. Perbedaannya hanya terletak dengan posisi sekretaris dan bendahara,
di mana posisi sekretaris lebih di atas daripada posisi bendahara, ataukah dengan kata lain, sekretaris adalah merupakan atasan dari bendahara. Bersamaan dari struktur organisasi ini dengan struktur organisasi yang pertama tadi adalah posisi kewenangan dalam melaksanakan koordinasi biasanya dilakukan dengan ketua dan wakil ketua, dan juga tidak terlepas dari bagian-bagian atau komponen-komponen yang ada dalam sebuah organisasi untuk melaksanakan koordinasi dengan organisasi-organisasi mitra sesuai dengan pendelegasian wewenang dari ketua dan wakil ketua di dalam sebuah organisasi. Meskipun demikian, dari dua contoh dari contoh struktur organisasi tersebut, kita harus memahami bahwa di dalam sebuah organisasi terkadang ada beberapa unsur pimpinan yang melaksanakan tugas dan wewenang yang berbeda. Seperti yang terlihat pada gambar, ada beberapa unsur pimpinan ataukah terlihat dua unsur pimpinan yang mempunyai kewenangan yang berbeda. Yang biasanya di dalam sebuah organisasi, unsur pimpinan yang pertama adalah sebagai pelaksana, yaitu mulai dari ketua sampai dengan bidang-bidang yang ada di dalam sebuah organisasi. Dan juga ada unsur pimpinan yang lain sebagai pengawas, yang biasanya diistilahkan di dalam organisasi, yaitu Majelis Pertimbangan Organisasi dan juga Dewan Pertimbangan Organisasi. Adapun hubungan antara kedua unsur pimpinan tersebut hanyalah sebatas garis koordinasi saja, ataukah tidak mempunyai garis komando. Meskipun demikian, kedua unsur pimpinan yang ada di dalam organisasi tersebut dengan struktur yang berbeda haruslah mempunyai hubungan yang baik dalam hal-hal tertentu, seperti proses pembuatan program kerja, dan terutama dalam proses penganggaran. Dan contoh implementasi dari hubungan dari kedua unsur pimpinan dalam sebuah organisasi kita akan bahas pada video-video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Salam kompak, penuh persahabatan, dan tetap semangat.